Kembali dengan kami Gema Suara Merdeka. Hari ini kita mau membahas ataupun merekap akan beberapa kitab yang sudah kita baca, terutama Taurat dan juga plus Joshua karena saya merasa ada hubungannya. Dan sebelumnya kita minta Brother Naik untuk memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh kembali bertemu dalam diskusi pada program Gema Suara Biblika. Kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan, bersyukur atas kesehatan dan juga kemampuan dan segala sesuatu yang Tuhan sediakan sehingga memungkinkan kami melakukan semua ini. Biar kiranya Tuhan yang boleh memimpin kami sehingga segala sesuatu yang kami boleh perkatakan dan dengar dan perdengarkan ini semua bisa membantu kami secara pribadi, begitu juga untuk setiap orang yang mendengarkannya. Berkatilah kami Tuhan, dan kami mau serahkan doa dan juga acara kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Ya, Brother Naik, terima kasih nih sudah hadir kembali. Sama-sama, terima kasih kembali. Banyak juga episode kita nih. Ya. Dan mulai dari awal ketika kita memulai waktu itu dari Kisah Para Rasul 17, kemudian kita bahas sedikit tentang karakter Tuhan juga, dan kemudian akhirnya kita memutuskan untuk membahas dari kitab Kejadian, dan sekarang kita sudah sampai ke kitab Yosua. Dalam kitab Kejadian ini kan banyak cerita-cerita yang sebenarnya kita banyak tahu ya. Penciptaan, kemudian jatuh ke dalam dosa, kemudian ada cerita Nuh yang dari kita sekolah minggu mungkin sudah tahu juga, Menara Babel, kisah Abraham yang kita semua tahu, sampai akhirnya kisah Yusuf yang sangat menginspirasi. Tapi dari kitab Kejadian ini, Brother, apa yang kira-kira Brother Naik bisa menyimpulkan ya, melihat dari kitab Kejadian ini? Ya, jadi sebelum kita membahas kitab Kejadian, kita perlu melihat secara keseluruhan dari kitab Taurat itu sendiri, Brother Pierre, kalau menurut saya ya. Jadi dalam kitab Taurat itu ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan kelima ini dipercaya ataupun diperkirakan dengan penuh keyakinan bahwa yang menulis adalah Nabi Musa. Dan sebelum Nabi Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia pernah bertanya kepada Tuhan tentang Tuhan itu sendiri dan juga tentang kemudian Tuhan menjawab bahwa dia adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan dari sana kita bisa mengambil suatu acuan bahwa Musa sesungguhnya ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang nenek moyang dia atau nenek moyang mereka, bangsa Ibrani, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan lebih lagi dia menelusuri lagi sampai kepada nenek moyang daripada manusia itu sendiri. Sehingga dia cari tahu lagi sebelum Abraham itu siapa. Sampailah dia kepada Adam. Dan kemudian dia cari tahu lagi sampai kepada penciptaan. Seperti itu. Nah, jadi sehingga dalam kitab Kejadian itu maka tertulislah tulisan-tulisan tentang penciptaan, kemudian tentang Adam, keturunan Adam, kejatuhan, kemudian sampai kepada Nuh, dan kemudian selanjutnya adalah Abraham, dan seterusnya sampai kepada Yusuf. Baru nanti dalam kitab Keluaran cerita tentang bagaimana Musa dan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi bisa dikatakan ini adalah satu keingintahuan daripada Musa untuk menelusurinya. Tetapi tentu dia tidak mendapatkan hal itu dengan sembarangan. Kita percaya bahwa Roh Kudus, bahwa Tuhan turut bekerja di dalam penulisan itu.
Jadi Musa digunakan Tuhan sebagai instrumen untuk mencatat bagi kita tentang penciptaan sampai kepada sejarah manusia, penciptaan manusia, sejarah manusia, sampai kemudian eh, Abraham, sejarah daripada bangsa Israel, ya, Abraham, Ishak, Yakub, kemudian sampai kepada Yusuf. Nah, sehingga inilah yang kemudian nantinya juga dikonfirmasikan kembali kepada bangsa Israel. Karena bangsa itu pun ketika mereka keluar dari tanah Mesir, yang mana tidak semua sebetulnya mereka itu orang Ibrani, Brother Pierre. Karena kan seperti ini. Jadi kalau misalnya orang Ibrani keluar, yang lain kan ingin ikut juga, Brother Pierre. Jadi konon katanya Kaleb sendiri pun bukan orang Ibrani. Ya. Betul. Ya, jadi ada juga orang-orang yang bukan orang Ibrani yang turut serta kepada mereka. Dan mereka itu juga perlu diinformasikan tentang hal-hal ini semua. Sehingga itulah yang diajarkan oleh Nabi Musa di Gunung Sinai. Jadi sekitar di wilayah Sinai situ, ya, di Gunung Sinai, itu sekitar 13 bulan, Brother Pierre. Makanya Gunung Sinai itu juga disebut oleh para teolog sebagai seminarinya bangsa Israel pada ketika itu. Jadi ada 13 bulan mereka belajar di sana. Nah, di sisi lain mereka juga mengadakan perjanjian dengan Tuhan yang dikenal dengan Sinai Covenant ataupun Mosaic Covenant. Jadi makanya di dalam kitab Kejadian itu tertulis semuanya tentang penciptaan, kemudian tentang manusia, kemudian tentang kejatuhan, kemudian tentang nenek moyang daripada bangsa Israel mulai dari Abraham sampai kepada Yusuf. Seperti itu kira-kira, Brother Pierre. Ya. Dan ternyata Musa juga menelusuri bahwa perbudakan yang terjadi di dalam terhadap bangsa Israel di tanah Mesir itu juga sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham. Dan waktu itu Abraham pun belum punya anak. Jadi ini menarik. Sebelum Abraham punya anak, dia dijanjikan bahwa nanti keturunannya akan diperbudak di Mesir. Jadi mungkin saja waktu itu Abraham nggak terlalu memperhatikan perkataan itu, dalam arti nggak terlalu serius menanggapi, karena dia pikir kan orang saya aja belum punya anak, kok keturunan saya kok diperbudak di Mesir, kan gitu kan istilahnya. Ya, tetapi Tuhan memberikan satu foreknowledge, foresee, untuk bisa melihat ke depan bahwa Tuhan itu memang menguasai sejarah. Dia memang memerintah, dia memang berdaulat atas segala sesuatunya. Dia memang berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Dia memang mengontrol segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Dia benar-benar mengontrol sejarah, gitu. Karena itu dia bisa membuktikan bahwa itu memang terjadi, gitu, Brother Pian. Ya, ini jadi menarik juga, Brother Naik, karena kalau genealoginya, ya, maksudnya garis keturunan yang dicatat itu semuanya jelas. Benar. Itu membuat yang penting juga sebagai bukti sejarah. Betul sekali. Jadi pelajaran-pelajaran Alkitab atau tulisan-tulisan di dalam Alkitab itu memang mengandung sejarah. Begitu, Brother Pierre. Jadi memang Alkitab itu mengandung sejarah. Hanya mungkin orang mengatakan bahwa tidak murni sejarah, karena tentunya sudah ada tujuan ketika menuliskannya. Dan kemudian juga dia mengandung wahyu. Dan juga mengandung tulisan-tulisan yang mengisahkan tentang mujizat. Nah, tetapi yang juga perlu kita perhatikan bahwa setiap sejarah apapun pasti ada objektifnya, Brother Pierre. Misalnya kita menulis sejarah tentang seorang presiden atau seorang raja atau seorang tokoh terkenal, pasti kita sudah mempunyai objektifnya juga. Dan waktu kita menulisnya kan kita tentu sudah mempunyai arah, gitu kan. Jadi wajar juga ketika kita menulis tentang sejarah bangsa Israel, sejarah manusia, memang sudah ada arah tujuannya juga. Dan tentunya ini juga berkaitan dengan Tuhan, berkaitan dengan kehendak Tuhan, berkaitan dengan rencana Tuhan. Ya, sehingga orang mengatakan itu tidak murni sejarah, betul, tetapi mengandung sejarah. Mengandung sejarah, mengandung wahyu, mengandung kehendak-kehendak Tuhan, rencana-rencana Tuhan, atribut Tuhan. Sehingga ketika membacanya,
orang juga bisa mengenal Tuhan, mengenal pribadi Tuhan, seperti itu. Jadi betul, Wow. jadi karena itu memang harus mengandung, karena itu memang harus berisi silsilah-silsilah. Jadi kebetulan sekali pada waktu zaman dahulu kan usia manusia itu kan sangat panjang, Brother Pierre. Seperti Adam usianya 930, sehingga komunikasi verbal itu masih gampang diingat ya, Brother Pierre ya. Jadi 930, anaknya keturunannya juga usianya panjang-panjang, sehingga lebih mudah mungkin untuk diingat dan diteruskan kepada generasi-generasi selanjutnya, seperti itu. Jadi komunikasi verbal itu. Saya teringat tentang. Ya. Silakan. Ya, saya teringat kitab Yohanes ini. Kitab Yohanes itu banyak sebenarnya tentang Yesus, tapi banyak juga tentang pandangan Yohanes ya. Sedangkan kitab Markus misalnya seluruh cerita tentang Yesus. Saya merasa kejadian itu nggak ada pandangan daripada Musa, semuanya itu cerita. Tetapi di dalamnya pun ada pesan-pesan dan tujuan. Bagaimana menurut Ronai? Ya, jadi kita percaya bahwa dalam penulisan itu pun Roh Kudus bekerja. Tuhan bekerja di balik mereka, para nabi dan para rasul yang digunakan Tuhan sebagai instrumen, begitu. Jadi artinya pemahaman mereka, artikulasinya itu semuanya di dalam penyertaan Tuhan. Kita percaya Tuhan itu maha kuasa dan maha berdaulat. Dia dapat melakukan hal itu, merealisasikan bagaimana tulisan-tulisannya itu dalam naskah aslinya benar-benar tidak ada masalah yang serius di dalam penulisannya. Seperti itu. Jadi benar-benar memberikan wahyu, benar-benar memberikan penyataan yang sesuai kehendak Allah. Seperti itu. Ya. Jadi mungkin gaya bahasanya boleh gaya bahasa Musa atau Yohanes atau Markus, gaya penulisannya boleh, perbendaharaan katanya boleh, tapi disusun dengan sedemikian rupa, dengan kerja kuasa Roh Kudus, dengan bimbingan Roh Kudus, dengan bimbingan Tuhan, sehingga mereka menuliskannya sesuai kehendak Tuhan. Jadi ini namanya compatible. Jadi antara kehendak daripada rasul pada saat itu dan juga nabi pada saat itu dengan kehendak Tuhan itu selaras. Begitu, Brother Pierre. Ya. Begitu ya, Brother Pierre ya. Makanya Tuhan memilih orang-orangnya, menguruskan mereka, kemudian menggunakan mereka sebagai alatnya, instrumennya. Itu kalau dalam ilustrasi seperti kita berdiri di atas perahu, Brother Pierre. Ketika kita berdiri di atas perahu itu, maka orang yang melihat kita, orang akan mengatakan bahwa perahunya bergerak. Kemudian ada juga orang yang mengatakan, oh bukan perahu yang bergerak, tapi Brother Pierre yang ada di atas perahu yang bergerak. Tapi orang juga bisa mengatakan, bukan, airnya bergerak. Jadi waktu kita berada di atas perahu, di atas air, jadi baik perahu, air maupun kita, itu bergerak. Mereka harmonis, selaras. Begitu juga ketika para nabi dan para rasul menuliskannya. Jadi ketika mereka menulis, orang bisa mengatakan, itu Nabi Musa yang menulis. Bisa juga mengatakan, itu Tuhan menulis. Kan seperti itu, biar kira-kira gambarannya. Jadi kedua-duanya orang bisa lihat dia. Ya, semakin bisa mengerti ya. Ya. Ya, Brother Naik, mungkin sedikit kita ke seminari Alkitab Media Sabda Biblika nih. Ya. Yang mungkin kira-kira diplomanya, program-program studi yang ditawarkan untuk para generasi muda yang tertarik untuk belajar Alkitab. Ya, terima kasih Brother Pierre untuk pertanyaannya. Jadi yang pasti hasil daripada diskusi kita ini nanti kita juga tampilkan di dalam seminari Alkitab Media Sabda Biblika. Kita susun sedemikian rupa sehingga semua pelajar bisa mengikuti
mulai dari awal sampai sekarang ini kita diskusi, semuanya sudah kita arsipkan di sana sehingga bisa diikuti. Nah, kemudian selain itu juga ada juga mata kuliah yang terbuka untuk umum untuk siapa saja, tanpa harus mengambil gelar sarjana, tetapi mengikuti saja boleh, yaitu untuk mata kuliah dasar-dasar teologi perjanjian lama. Kita juga sudah siapkan, Ya. sehingga dari sana nanti setiap yang mendengarkannya bisa betul-betul menangkap semua pelajaran daripada perjanjian lama, Brother Pierre. Nah, itu pada Ya. mata kuliah dasar-dasar teologi perjanjian lama. Kemudian selain itu juga kita juga memberikan satu mata kuliah yang bernama dasar-dasar bahasa Ibrani. Nah, di sana kita hanya menyediakan saja untuk didengarkan dan dipelajari secara mandiri. Kita tidak menyediakan lebih jauh karena memang ini lebih kepada ya untuk mereka yang mau mendapat dasar-dasarnya saja, Brother Pierre. Nah, kemudian selain itu juga ada program-program studi. Jadi program-program studi mulai dari sertifikat sampai kepada program Master of Art, Brother Pierre. Nah, itu kita juga sediakan, ada sarjana teologi, ada second BA ya, atau sarjana kedua, ya itu kita sebutnya second BA. Kemudian juga ada MA, Master of Art, Ya. Brother Pierre. Nah, jadi mulai dari sertifikat, diploma, sarjana, second BA, Master of Art. Juga ada juga untuk program Biblical Studies, namanya Bachelor of Biblical Studies, kemudian Master of Biblical Studies, sampai kepada Doctorate of Biblical Studies. Begitu, Brother Pierre. Nah, hanya untuk sertifikat sampai kepada Master of Art, itu materinya masih dalam bentuk bahasa Inggris. Memang ada yang berbahasa Indonesia, sudah diterjemahkan. Saya sudah melihat itu di literatur saat, ada buku-buku yang sudah diterjemahkan, karena memang buku-buku kita, literatur kita juga banyak dari literatur evangelikal ya, Brother Pierre ya, literatur Injili, Brother Pierre. Jadi seperti terbitan Baker ya, Baker Book, kemudian InterVarsity, ya buku-buku yang seperti itu yang kita gunakan gitu. Jadi banyak juga, ada juga yang terdapat di literatur saat. Tetapi untuk bachelor, untuk program-program Biblical Study sampai Doctorate Biblical Study, materinya sudah berbahasa Indonesia, Brother Pierre. Ya. Jadi, gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi ada program-program Ya, yang mungkin memang, nanti, ya silakan. mengenai buku mungkin nanti kita bisa tunjukkan minggu depan. Saya punya beberapa kopi bukunya supaya Betul. bisa sekedar untuk saja. Ya. Ya, Brother Naik, kita lanjutkan ke kitab Keluaran. Baik. Ya, kita Musa lahir, dia lahir dengan cara bukan lahir, tapi artinya dia selamat dari pembunuhan para bayi, dan akhirnya dia bisa diambil oleh salah seorang putri raja, dan akhirnya dia menjadi pangeran, tapi kemudian dia bermasalah, dia membunuh satu orang Mesir, kemudian dia lari selama 40 tahun ke tanah Median, kembali, kemudian berhadapan dengan Firaun, dia bukan dia, tapi Tuhan mendatangkan tulah, kemudian mereka keluar dari tanah Mesir, 10 perintah Allah, kemudian aturan. Kenapa kitab Keluaran ini begitu penting, Brother Naik? Ya, kitab Keluaran ini penting, Brother Pierre, karena ini bercerita tentang kisah bagaimana bangsa itu bisa keluar dari tanah Mesir. Dan itu juga sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham bahwa bangsa itu akan diperbudak dan juga keluar dari tanah Mesir. Nanti kaitannya juga dengan kitab Yosua, seperti yang kita pelajari, bahwa timing atau waktu mereka keluar itu adalah timing yang tepat, momentum yang tepat sekali, dengan kejahatan yang sudah semakin meningkat dan mencapai puncaknya di Kanaan. Sehingga buat bangsa Kanaan ini adalah hukuman, buat bangsa Israel ini adalah janji Allah bagaimana mereka keluar dari Mesir itu dan menduduki tanah perjanjian, begitu, Brother Pierre. Sehingga cerita ini memang penting untuk dituliskan.
Karena itu Musa menuliskannya, ini merupakan catatan sejarah bagaimana mereka keluar dari tanah Mesir, catatan tentang Tuhan yang menepati janjinya, menepati ethical commitment daripada Tuhan. Dan di samping itu, ini juga adalah satu catatan penting tentang bagaimana Tuhan mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel di Gunung Sinai. Tepatnya itu pada pasal 19 sampai ke 24, Brother Pierre. Ya, kemudian pasal 25 sampai 40 itu mengenai ibadah orang Ibrani yang dilukiskan di Gunung Sinai. Jadi ini sangat penting sekali gitu. Jadi ini tentang bagaimana bangsa Israel menjadi umat Allah. Jadi dikonfirmasikan dengan satu perjanjian dengan Allah bahwa Allah adalah Allah mereka dan mereka adalah umatnya. Mereka akan dijadikan kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Begitu, sehingga ini merupakan tulisan dan catatan yang sangat penting sekali. Dan di sini juga kita bisa menemukan adanya 10 hukum Taurat, 10 perintah Allah, dan juga banyak lagi instruksi-instruksi, peraturan, dan hukum-hukum yang lain, begitu Brother Pierre ya. Nanti dilanjutkan lagi dalam kitab Imam, begitu. Ya. Jadi ini kisahnya masih di Gunung Sinai. Jadi setelah mereka keluar, mereka sampai ke Gunung Sinai, begitu kira-kira. Ya. Jadi ada 613 ya peraturannya. 613, ya benar. 613 yang semua ini sebenarnya bisa dikatakan merupakan catatan kaki daripada dua hukum yang utama. Dan pertama dan kedua yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dan juga kasihlah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau pertama tadi, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Jadi semua itu harus bermuara ke sana. Karena itu merupakan refleksi daripada atribut Allah sendiri yang maha mengasihi, brother. Maha mengasihi, maha kudus. Sehingga hukum-hukumnya juga akan juga terrefleksi daripada atribut Allah itu sendiri. Bahwa dia adalah Allah yang maha kasih, maha kudus, maha adil, maha baik. Jadi semua hukum-hukum itu juga untuk juga memberikan kebaikan bagi bangsa Israel. Jadi kadang orang tidak paham tentang kaitan antara kebaikan dan kekudusan. Cenderung orang berpikir bahwa kekudusan itu sepertinya menghambat, seperti membatasi, seperti membuat orang merasa terkungkung. Padahal kekudusan yang ditawarkan oleh Tuhan ini mendatangkan kebaikan, Brother Pierre. Makanya kalau kita pelajari hukum-hukum Tuhan yang berada di dalam hukum Taurat itu mendatangkan kebaikan. Contohnya tentang bagaimana mereka menjaga diri tetap sehat, tetap tahir, seperti itu ya. Mereka jangan melakukan dosa, semua itu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi antara kekudusan Allah dan kebaikan Allah itu berkaitan. Dia suruh, dia harapkan, dia berharap kita kudus, dia ingin kita kudus, agar kebaikan-kebaikan itu datang dalam hidup kita, akan terjadi. Makanya dia bilang, kalau kamu mematuhi ini, maka kamu akan diberkati. Kalau tidak, maka kamu akan mendapatkan konsekuensi daripada apa yang kamu lakukan. Contoh, kalau dia bilang, sembahlah saya, karena hanya saya Tuhan, satu-satunya Tuhan, tidak ada Allah lain. Itu baik, dan itu benar, gitu. Jadi instruksi-instruksi Tuhan itu pada dasarnya didasari atas kasih, kebaikan, dan kekudusan Allah. Begitu, Brother Pierre. Karena bukankah awalnya segala sesuatunya diciptakan baik, gitu kan, Brother Pierre ya? Karena Allah menjadikan segala sesuatunya baik, kemudian yang setelah jatuh ke dalam dosa kan jadinya nggak baik gitu. Tetapi kalau mereka dimulai dari bangsa Israel mau melakukan apa yang dikehendaki Allah, apa yang diperintahkan Allah, maka mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Dan itu semuanya sudah diatur di dalam kitab-kitab Taurat untuk kebaikan komunitas Israel itu.
Begitu kira-kira, Brother Pierre. Ya, yang kemarin itu Brother Naik bilang, yang 10 perintah Allah itu dihitung satu ya? Ya, 10 perintah Allah dihitung menjadi satu, sisanya adalah 2 hukum ya, utama tadi, yang pertama dan yang kedua yaitu kasihilah Tuhan dan kasih sesama, jadi 3, sisanya adalah 610, yang mana 610 ini pun semuanya bermuara kepada mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Begitu juga 10 perintah Allah juga bermuara atau sangat-sangat berkaitan dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Begitu, Brother. Kita betul-betul semakin mengerti nih akan Tuhan punya rencana ya pada akhirnya, karena waktu di perjanjian baru Yesus refer kepada 2 itu ya, Benar, mengasihi Allah dan mengasihi benar, sama. betul. Jadi memang itu adalah 2 hukum yang bisa dibilang 2 hukum yang gampang diingat ya, Brother Pierre ya. Jadi sangat simpel dan itu juga merefleksikan atribut Allah itu sendiri, bahwa Dia adalah Maha Kasih, Maha Baik. Gitu. Tetapi ketika Dia berhadapan dengan manusia yang penuh dengan dosa, yang sudah jatuh ke dalam dosa, maka kita melihat fenomena-fenomena kemudian kok sepertinya Tuhan menghukum, kok sepertinya Tuhan mengizinkan, ya seperti misalnya air bah dan lain sebagainya. Itu semuanya juga merupakan bagian daripada rencana Tuhan yang akan menjadikan lebih baik lagi ke depannya. Gitu. Jadi kebaikan Tuhan itu infinitif. Ya, benar. Begitu. Wah. Ya. Ya, berarti kita kembali lagi ke Sam SB ya. Yep. Mengenai biaya ya. Bagaimana kita supaya para orang tertarik mengenai SAMSB ini, SAMSB. Baik. Mereka mungkin bertanya berapa biayanya. Ya, kalau untuk program mulai dari diploma sampai kepada sertifikat, diploma, kemudian sampai kepada master itu tadi, Brother Pierre, itu kita menawarkan beasiswa. Jadi siapa yang mau mengikuti dan mengambil beasiswa, nanti kita pelajarin aplikasinya. Kalau memang memenuhi syarat, ya kita berikan beasiswa. Kita bisa berikan beasiswa penuh, Brother Pierre. Seperti itu. Jadi kalau memang mereka bisa membaca ataupun juga belajar dengan materi-materi yang berbahasa Inggris, begitu, Brother Pierre. Nah, untuk yang program Biblical Studies mulai dari bachelor sampai kepada doctorate itu lebih kepada persembahan kasih saja, Brother Pierre. Ya. Oke. Persembahan kasih. Sedangkan untuk beberapa mata kuliah lain mata kuliah yang lepas lah, bisa saya katakan begitu ya, seperti dasar-dasar teologi Perjanjian Lama, dasar-dasar bahasa Ibrani, kemudian juga dasar-dasar Perjanjian Lama dalam bentuk format diskusi seperti yang kita adakan sekarang ini, Brother Pierre. Nah, itu kita berikan secara cuma-cuma saja, hanya perlu registrasi agar kita juga bisa lebih mengenal teman-teman yang mengikuti studi tersebut begitu. Supaya kita juga bisa memberikan akses login-nya begitu, Brother Pierre. Jadi paling tidak nama, alamat email gitu ya. Ya, nomor WhatsApp seperti itu. Jadi bisa kita data-data itu bisa kita entry ke dalam website kita begitu. Kemudian ada alasan nggak nama ini ya, Media Sabda Biblika Seminari Alkitab Media Sabda Biblika? Ya, tentang media ini karena memang kita senang dengan media dan memang semuanya kita menggunakan media, Brother Pierre. Jadi banyak kita menggunakan media seperti website, video, audio, teks, dan lain sebagainya. Sehingga kita sebut media. Selain daripada arti media itu juga mengantar, menjadi perantara atau mengirimkan. Seperti itu ya, mediasi. Sabda adalah sabda firman, berkaitan dengan firman. Jadi kita ini seperti mengantarkan, mengirimkan firman itu. Biblika itu artinya ya kita sudah tahu Alkitabiah, biblikal ya.
Jadi kita ingin firman yang Alkitabiah itu terkirim, tersebar, terdistribusi melalui media teknologi seperti itu, atau media-media komunikasi. Jadi itu kira-kira awal mulanya nama itu. Ya. Luar biasa. Ya. Mungkin lebih hanya Sam Sabi mungkin. Sam Sabi. Sam SB. Sam SB. Atau gimana? Sam SB, ya. Tapi menarik. Saya merasa ini betul-betul diambil untuk supaya kita betul-betul tetap pada biblical ya. Benar, Enggak ya. Benar sekali. Konsep kita. Ya, kita berusaha se-Alkitabiah mungkin. Kita berusaha sesuai dengan firman Tuhan seperti itu. Oke, Brother Naik, kita terusin ke kitab Imamat. Baik. Imamat seperti yang banyak orang mengeluh ataupun yang membaca Alkitab. Ya. Banyak aturan di sana, tata cara ibadah, kemudian ada perhitungan bangsa Israel, kemudian ada juga yang mirip dengan Ulangan 28 tentang berkat dan kutuk. Tapi kira-kira memang imamat lebih kepada ya aturan imam, juga ada bajunya dan segala macam. Tapi saya waktu kemarin dengan Naik, saya merasa ini jadi lebih menarik ya. Karena kita punya tujuan membacanya dan kita bisa lebih respect juga akan aturan-aturan yang diberikan di kitab Imamat ini. Kalau Brother Naik mungkin bisa memberikan nasihat atau mungkin masuk buat mereka yang mau membaca kitab Imamat ini, kira-kira bagaimana kira-kira supaya. Ya. Jadi, Brother Pierre, kalau kita perhatikan di dalam sebelum daripada kitab Imamat ini, yaitu kitab Keluaran, itu sudah dibahas mengenai pembangunan tabernakel. Jadi pembangunan tabernakel atau kemah suci, yang mana di sana nantinya akan diadakan persembahan korban untuk penebusan dosa, dan juga persembahan syukur ya, Brother Pierre ya. Jadi kalau di dalam kitab Imamat itu pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 itu tentang korban persembahan. Kemudian pasal 16 nanti yang tahunan punya yang disebut dengan Yom Kippur itu semacam tahunan dan diadakan untuk keperluan penebusan atau pendamaian bagi bangsa Israel secara kolektif. Nah, kalau yang pasal 1, 2, 3, 4, 5 itu lebih kepada individu ya, Brother Pierre, ataupun keluarga seperti itu. Jadi lebih kepada personal ya. Nah, jadi perlu kita memahami bahwa ketika Tuhan memberikan instruksi, hukum-hukum, perintah-perintah, tentu Tuhan sudah mengetahui bahwa manusia atau bangsa Israel pada waktu itu, dalam konteks itu, pasti juga akan jatuh ataupun melanggar, Brother Pierre. Pasti juga akan ada kegagalannya. Jadi dari hukum-hukum yang diberikan, 613 itu, pasti ada masa di mana mereka juga tidak melakukan, melanggar, ataupun tidak sempurna di dalam pelaksanaannya. Karena itu Tuhan memberikan akses, atau Tuhan memberikan fasilitas, yaitu pengampunan ataupun penebusan. Caranya bagaimana? Mempersembahkan korban. Jadi kalau hanya disuruh melakukan itu, maka nanti tentu mereka akan ada melakukan kesalahan juga, ada juga melakukan dengan tidak tepat, tidak benar, ada juga berbuat dosa dan lain sebagainya. Kalau tidak ada fasilitas pengampunan ini dengan cara mempersembahkan korban ini, maka mereka tidak mendapatkan solusinya seperti itu, Brother Pierre. Sehingga diberikanlah solusinya bagaimana kalau mereka melanggar. Jadi Tuhan itu sangat jenius sekali, Brother Pierre. Jadi selain membuat perjanjian, dia juga membuat instruksinya, dia juga membuat hukum-hukumnya, tetapi dia juga memberikan bagaimana solusi dan juga fasilitas
yang diberikan apabila mereka jatuh, apabila mereka melanggar, apabila mereka berbuat dosa, apabila mereka tidak tahir, diberikan solusinya. Solusinya adalah itu, mempersembahkan korban, ya ada 5 di situ ya brother biar ya, korban bakaran pada pasal 1, korban sajian pasal 2, korban keselamatan pasal 3, korban penghapus dosa yang tidak disengaja, itu pun ada juga brother biar. Itu pasal 4. Kemudian korban penebus salah pasal 5. Jadi berarti ada kategori-kategori kesalahan dan juga ada juga kategori-kategori persembahannya seperti apa gitu. Nah, nanti itu bagian daripada imam untuk mengajarkannya brother Pierre. Jadi imam zaman dahulu selain dia sebagai untuk healing inspection. Jadi selain dia untuk melakukan inspeksi terhadap kesehatan daripada health inspector daripada umat, dia juga sebagai instruktor ya, sebagai pengajar. Jadi dia juga sebagai orang yang mengajar, membantu mereka juga di dalam melakukan ini semua, korban bakaran sajian. Nah, banyak orang berpikir begini, bahwa orang Israel ketika memberikan korban bakaran sajian, korban keselamatan itu hanya memberikan kepada imam saja, Brother Pierre. Dari mindset orang pada umumnya. Padahal yang sebetulnya adalah imam membantu mereka, membimbing mereka untuk melaksanakan itu. Yang nantinya betul-betul imam menjadi perantara itu ada di pasal 16. Tetapi pasal 1 sampai pasal 5 ini tentang korban bakaran, sajian, keselamatan. Ya ini, mereka itu diajarin caranya gimana mempersembahkannya oleh imam. Jadi bukan mereka kasih, ya udah imam kamu persembahkan sendiri gitu, bukan. Itu nanti pasal 16, di mana imam yang akan menjadi perantara bagi bangsa Israel gitu. Nah, jadi itu kira-kira di dalam kitab imamat. Jadi perlu kita memahami bahwa kitab imamat ini berisi tentang fasilitas pengampunan, penebusan ketika kita berbuat salah. Dan ini berkaitan dengan tulisan-tulisan dalam kitab Perjanjian Baru bahwa Tuhan Yesus merealisasikan, Tuhan Yesus menggenapi di mana dia menjadi tabernakelnya, dia menjadi bait sucinya, dia juga menjadi imam besarnya, dan dia juga menjadi korbannya. Sehingga kita pada masa Perjanjian Baru ini tidak perlu lagi melakukan ritual-ritual itu. Ya, Brother Naik. Apresiatif, ya. Silakan. Apakah ini berarti bahwa Tuhan menurunkan standarnya di Perjanjian Baru dengan peraturan ini di sama berapa ratus peraturan itu di? Tentunya Tuhan tidak pernah berubah, Brother Pierre. Jadi Tuhan itu kan immutable ya. Immutable itu artinya dia tidak berubah. Kalau dia Maha Kudus dahulu, maka dia tetap Maha Kudus sekarang. Kalau dia tidak menghendaki dosa-dosa di masa dahulu, maka tentu dia juga sama, tidak menghendaki dosa-dosa di zaman sekarang. Perbedaannya adalah bahwa kita pada saat ini tidak lagi berhutang secara ritual, dalam arti mengorbankan kambing domba, karena itu telah digenapi oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia menjadi korbannya, dia menjadi imam besarnya, perantara bagi kita, dan dia juga yang menjadi bait sucinya. Begitu Brother Pierre. Nah, tetapi bagaimana sikap kita terhadap dosa sama seperti dahulu, bahwa kita menjauhkan dosa. Dosa-dosa yang tercatat dalam seperti jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan berzina, ya itu tetap kita lakukan semua. Hanya bedanya pada Perjanjian Baru ini, ya kita sudah tidak lagi melakukan ritual-ritual itu. Dan berdasarkan atas tulisan daripada kitab Yeremia bahwa Tuhan menaruh Tauratnya di dalam hati kita, Brother Pierre. Sehingga itu juga menggambarkan bagaimana kita juga sebagai umat Kristiani melakukan perintah-perintah Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Ya, itu juga berkaitan tentang kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita. Jadi ini juga ditulis oleh Yeremia, begitu juga dengan Yehezkiel. Karena Yehezkiel bercerita tentang Roh Allah yang meninggalkan baitnya, karena ketika itu bait Allah yang ada di Yerusalem waktu itu sudah
di sekitarnya itu sudah banyak penyembahan berhala ya. Ya kita sudah tahu ceritanya, mungkin sudah pernah dengar, sehingga Tuhan dikatakan meninggalkan itu. Meninggalkan bait itu. Tetapi kemudian sekarang adalah pada zaman era perjanjian baru, era yang sekarang ini Tuhan tinggal di dalam diri setiap orang percaya. Itu sebabnya kita disebut sebagai bait Roh Kudus, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita adalah bait Roh Kudus, dan di dalam hati kita terdapat Taurat Tuhan. Sehingga kita pun harus hidup benar. Gitu ya, Brother Pierre ya. Iya. Dari untuk SAMSB ini, Ya, kita kan perjanjian lama juga ya, dan per kitab juga belajarnya ya. Ya, jadi di dalam nanti ada mata kuliah yang kita tawarkan kepada audiens kita, mereka dapat mendengarkan itu mulai dari awal sampai akhir sehingga mendapatkan gambaran besarnya. Saya merekomendasi satu mata kuliah yang kita buka secara luas, yaitu mata kuliah dasar-dasar teologi perjanjian lama, untuk dapat memahami kitab perjanjian lama secara keseluruhan, mulai dari Kejadian sampai kepada Wahyu. Sampai kepada Maleaki. Jadi mendapat gambaran besarnya begitu berarti. Ya, dan itu ada audio dan ada teksnya begitu. Ada teksnya juga. Ya, karena pengalaman saya yang di Worldwide Evangelist Seminary ini, kita benar-benar belajar detail ya tentang satu kitab, misalnya Kejadian, kemudian Keluaran. Kita belajar dan kita harus baca pelan-pelan itu semua. Benar. Ya, itu ada juga nanti ya kita semua. Benar, Pierre. Jadi memang pelajaran kita tidak sedang mengarahkan orang kepada sebuah gereja atau sebuah kelompok atau denominasi, tetapi kita ingin membantu semua orang untuk dapat membaca Alkitab dengan keseluruhan, dengan baik, dan dapat menginterpretasinya dengan baik, begitu, Brother Pierre. Ya. Ya, terima kasih, Brother Naik. Terima kasih. Ya, kita melanjutkan kepada kitab Bilangan. Dikatakan kitab Bilangan karena ada perhitungan kembali, kemudian ada tentang orang Lewi juga, di situ ada tentang 12 pengintai. Kita kemarin bahas di kitab Yosua, ternyata ada pengintaian lagi ya, Brother Naik ya? Iya. Ya. Kemudian ada pemberontakan juga ternyata yang terjadi. Ada yang menarik juga, ternyata ada tentang air pentahiran yang saya merasa ada berhubungan juga dengan baptisan kita hari ini. Kemudian Musa yang memukul batu, akhirnya gara-gara itu dia tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Ada kisah Bileam juga. Israel menyembah Baal Peor, ada perhitungan lagi untuk menghitung generasi baru ya, bernaik. Yep. Kemudian orang Israel banyak yang tidak masuk juga. Saya merasa kitab ini ternyata juga penting karena di sini nasib Israel ditentukan ya. Yep. Apakah mereka masuk ke tanah, ada yang tidak, dan bahkan apakah di sini yang dimana Musa memohon bahwa orang Israel bisa tetap dibimbing walaupun dia tidak masuk ke dalam tanah Kanaan. Silakan Brother Naik. Ya, terima kasih Brother Pierre ya. Jadi tentang kitab Bilangan ini, ya ini masih pada awal-awalnya masih berada di Gunung Sinai, Brother Pierre, tetapi sudah akan berangkat menuju ke Tanah Perjanjian. Tepatnya nanti berakhir pada seberang Sungai Yordan, yaitu di Moab nantinya ya. Kemudian di Moab itulah mulai dikisahkan tentang kitab selanjutnya, yaitu kitab Ulangan, Brother Pierre. Ya, jadi ini adalah mereka. Kemudian nanti dari Gunung Sinai itu, dalam perjalanan setelah 13 bulan di Gunung Sinai, maka
perjalanan selanjutnya itu ada sekitar 39 tahun lebih kurang berarti dalam perjalanan mulai dari Sinai sampai kepada Moab. Lalu kemudian nanti dalam kitab Ulangan Musa kemudian membuat lagi satu pembaruan perjanjian kepada generasi yang baru dan kemudian mempersiapkan mereka untuk menyeberang ke tanah perjanjian sekaligus mengadakan suksesi, yaitu bahwa dia digantikan oleh Yosua. Jadi dia mempersiapkan segala sesuatunya, begitu Brother Pierre. Ya, jadi tentang kitab Bilangan ini berisi tentang keberangkatan mereka dari Sinai sampai ke Moab nantinya. Nah, tetapi di tengah perjalanan itu banyak peristiwa-peristiwa terjadi, Brother Pierre. Ada orang yang percaya, tetapi banyak yang tidak percaya juga. Jadi banyak yang memberontak juga, begitu ya, Brother Pierre. Di sana kita akan mendengar cerita tentang Korah dengan 250 orang lainnya yang memberontak terhadap Musa dan Harun, seperti itu. Itu juga didasari atas ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan terhadap Musa dan Harun, ketidakpercayaan tentang rencana keberangkatan ini, ketidakpercayaan ya terhadap Tuhan, dan mereka juga berpikir untuk kembali saja begitu, kembali lagi ke Mesir dan lain sebagainya, begitu Brother Pierre. Nah, jadi ini bercerita banyak cerita-cerita yang sangat-sangat menyedihkan, cerita tentang ketidakpercayaan, pemberontakan dari bangsa Israel, dan sekaligus juga ada cerita-cerita seperti yang Brother Pierre tadi katakan tadi tentang Bileam, ya, itu juga sesuatu yang luar biasa, di mana Bileam tidak bisa mengutuki bangsa Israel, ya, tetapi sebaliknya dia malah memberkati, begitu Brother Pierre. Nah, ini merupakan suatu kuasa Tuhan, ya, kedaulatan Tuhan, seperti itu. Nah, kemudian juga ada cerita tentang bangsa Midian, ya, bangsa Midian waktu itu, kalau nggak salah Brother Pierre ada bertanya juga mengapa bangsa Midian ini mengapa mereka dianggap sebagai sesuatu musuh, ya Brother Pierre, ya. Nah, jadi ini karena berkaitan dengan Baal Peor tadi, Brother Pierre. Jadi pengaruh daripada bangsa Midian ini adalah bahwa mereka membuat pria-pria daripada bangsa Israel itu menyembah berhala. Jadi wanita-wanita dari bangsa-bangsa Midian itulah yang membuat mereka itu kemudian menjadi menyembah berhala, Brother Pierre, menyembah Baal Peor seperti itu, ya. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat buruk sekali gitu. Sementara Tuhan mulai dari awal kan sudah mengatakan bahwa Dia adalah Allah mereka dan mereka adalah umatnya, dan jangan menyembah Allah lain, begitu. Jadi lagi-lagi ini ceritanya berkaitan dengan perjanjian Allah, begitu Brother Pierre. Dan saya kira Tuhan melakukan hal yang benar karena memang Dialah satu-satunya Allah, Dia yang menciptakan. Itu diceritakan di awal, tidak ada Allah lain. Tidak ada Allah lain yang ikut-ikut menciptakan gitu kan. Jadi memang Dialah yang menciptakan, Dialah yang mensuplai mereka makan, minum dan lain sebagainya. Tetapi mengapa mereka menyembah Allah-Allah lain yang bukan Allah, begitu. Jadi wajar saja Tuhan itu marah, ya kan? Jadi apa yang kita sebut sebagai accidental predicate itu. Tetapi bukan Tuhan itu pemarah, tetapi Tuhan benar-benar mempunyai tujuan yang baik buat mereka, agar mereka menyembah Allah yang benar gitu. Ya. Jadi itu kisahnya sampai mereka di Transjordan, mereka juga sudah merencanakan mengenai pembagian-pembagian itu, ya, pembagian-pembagian wilayah, di mana ada juga suku-suku tertentu yang juga ingin tinggalnya di sebelah timur daripada Jordan, jadi mereka juga tidak ingin untuk menyeberang. Walau mereka nantinya akan ikut juga berperang masuk ke dalam, nanti setelah berperang mereka balik lagi, Brother Pierre. Jadi ada cerita di mana Yosua mengatakan kepada mereka, ya udah kalian balik aja, lalu mereka menyeberang. Nanti itu pada Yosua pasal 22, bangsa Gad, Manasye dan juga Ruben menyeberang kembali ke sebelah timur Sungai Jordan. Dan mereka membangun mesbah, Brother Pierre.
mereka membangun mesbah, tetapi dianggap oleh suku-suku yang lain bahwa mereka ini mau menyembah berhala, sehingga mereka hampir diserang. Tapi kemudian mereka mengatakan, oh tidak, ini hanya tanda saja bahwa kami juga bagian daripada kalian, kami juga menyembah Allah yang sama. Ini hanya tanda, bukan berarti kami mau menyembah berhala di sini, begitu. Nah, sehingga berhentilah rencana penyerangan itu. Kalau tidak, maka terjadi perang saudara pada saat itu, brother. Ya. Iya, itu di 22 itu ya. Yosua 22, iya benar. Ya, Brother Naik. Mungkin sedikit tentang Psalms SB. Apakah juga belajar tentang Christian Doctrine? Ya, itu juga merupakan bagian dari mata kuliah, brother, dan juga ada bukunya juga. Ya, tetapi memang berbahasa Inggris, hanya tugas-tugasnya dikerjakan di dalam bahasa Indonesia. Ada doktrin-doktrin Kristen yang memang sudah sangat-sangat jelas sekali tertulis di dalam Alkitab, begitu. Ada doktrin-doktrin Kristen yang memang kita sebagai umat Kristiani secara luas memang mengakuinya, seperti doktrin tentang Trinitas, seperti itu ya, Brother Pierre ya, tentang substitusi ya, penebusan, substitusi penebusan, itu kan merupakan doktrin-doktrin yang utama yang memang sudah disahkan di dalam konsili-konsili, begitu, brother. Ya. Ya. Betul. Jadi memang ada doktrin-doktrinnya tentang Yesus, tentang inkarnasi dan lain sebagainya. Ya. Oke, brother, terima kasih. Ya. Kita sampai ke kitab Ulangan ini. Di kitab Ulangan ini ada pengulangan-pengulangan ya. Yep. Baik itu aturan maupun apa yang lakukan Musa sebelum itu. Akhirnya juga sampai kepada kematian Musa. Cuman yang menarik ini yang saya baca di Ulangan 1, ternyata ada pemilihan hakim di situ, Brother Naik. Yang kita bicara tentang, saya kan kemarin tanya tentang hakim-hakim, ternyata sebelum itu sudah ada juga. Jadi bukan hal yang baru, yang akhirnya setiap suku itu dipimpin oleh hakim-hakim gitu ya. Mereka punya pemimpin-pemimpin kecil sendiri gitu ya, brother. Ya, benar sekali, brother. Betul. Karena di dalam hukum-hukum Taurat itu dari 613 itu, brother Pierre, itu kan yang ada juga yang mengatur tentang kepemilikan, ada juga yang mengatur tentang hubungan antar manusia, antar bangsa Israel, antar mereka dalam komunitas, ya. Kemudian tentang pentahiran dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya kan perlu ada orang yang membantu di dalam memberikan pandangan, memberikan solusi dan lain sebagainya. Jadi misalnya mereka mengalami persoalan antar manusia, misalnya antar mereka di dalam komunitas, maka nanti persoalan-persoalan itu ya perlu hakim-hakim yang lebih rendah atau disebut dengan lower court, karena jumlah mereka sangat banyak. Jadi tidak mungkin bagi Musa untuk mengatasi semua hal itu, tetapi mereka akan dibantu oleh hakim-hakim dan berdasarkan atas hukum-hukum Taurat tersebut, brother Pierre. Jadi ada hukum-hukum yang bersifat paradigmatik, walaupun kasusnya mungkin secara spesifik, secara detail tidak sama, tetapi secara prinsip ada kesamaan dengan 613 hukum tadi, begitu. Yang pengulangan ini, berapa pentingnya Musa mengulang lagi semua yang sudah dia katakan baik dari Keluaran, Imamat, Bilangan ya. Apa yang benar-benar kenapa dia mengulang semua ini di kitab Ulangan? Ya, itu. Dan ya, apakah ada tambahan atau bagaimana gitu? Ya. Jadi karena Musa sedang berhadapan dengan generasi yang baru, sehingga dia perlu menyegarkan kembali, biar ceritanya bagaimana mereka bisa sampai ke tanah Moab pada saat itu, bagaimana mereka keluar dari Mesir, dan bagaimana mereka orang tua mereka mengadakan perjanjian dan lain sebagainya. Itu perlu diceritakan oleh Musa kepada generasi yang baru agar mereka mendapatkan gambarannya. Dan kemudian juga Musa juga membuat perjanjian juga dengan mereka. Tuhan sebenarnya membuat perjanjian dengan mereka melalui Musa.
Ya, sekali lagi intinya mengingatkan mereka bahwa mereka adalah umat Allah dan Tuhan adalah Allah mereka satu-satunya. Jangan menyembah Allah lain, mereka harus mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Jadi untuk mengingatkan mereka kembali. Jadi karena mereka ini adalah generasi baru, maka mereka juga perlu mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Jadi bukan hanya orang tua mereka. Jadi mereka pun perlu membuat perjanjian dengan Tuhan. Dan tentu ada poin-poin yang diperbaharui, ada poin-poin yang ditambah juga, disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu, Brother Pierre. Jadi Tuhan, memang Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu, tetapi juga Tuhan bekerja di dalam realitas manusia yang memang terjadi perkembangan dan kemudian itu diperbaharui. Tetapi untuk kebaikan bagi komunitas bangsa Israel itu, Brother Pierre. Jadi dari generasi ke generasi, dari banyak kisah di dalam Alkitab, kita akan sering menemukan bahwa Tuhan memperbaharui perjanjian. Tetapi sekali lagi seperti yang saya katakan, yang pernah saya katakan, bahwa perjanjian yang baru tidak berarti bahwa perjanjian lama itu jelek, bahwa perjanjian yang lama itu salah, bahwa perjanjian lama itu jahat, buruk, dan lain sebagainya. Karena Alkitab mengatakan bahwa perjanjian lama itu baik dan kudus. Jadi persoalannya bukan perjanjiannya, persoalannya bukan hukum Tauratnya, persoalannya adalah manusia yang berdosa, itu aja. Persoalannya adalah hati kita, persoalannya adalah keberdosaan kita. Jadi bukannya hukum Tauratnya yang bermasalah, bukannya perjanjiannya yang bermasalah, tetapi yang bermasalah adalah manusianya yang berdosa, yang jatuh ke dalam dosa. Seperti itu. Jadi pembaharuan itu perlu untuk merefresh kembali, ya, kemudian untuk ya bagaimana supaya kedepannya semakin progresif kan gitu, Brother Pierre. Sama seperti perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, Taurat Tuhan ada di dalam hati kita, bukan lagi hanya di dalam loh batu atau di dalam gulungan-gulungan kitab suci, tetapi di dalam hati kita. Roh Kudus bukan lagi di bait Allah, tetapi berada di dalam diri setiap orang percaya. Indwell gitu kan. Kemudian kita juga telah mempunyai relasi langsung dengan Allah karena Tuhan Yesus telah menjadi imam besar bagi kita, menjadi perantara bagi kita. Dan dia juga menjadi korbannya untuk menebus dosa-dosa kita, seperti itu. Mungkin yang pertanyaan berikut ini adalah kita punya transisi kepada kitab Yosua, bahwa betapa luar biasanya yang Musa waktu itu kita juga sudah singgung juga, dia menyiapkan penggantinya. Betul. Yang luar biasa yaitu Yosua yang nantinya akan menggantikan dia. Betul. Jadi Nabi Musa ini memang dikenal sebagai nabi yang sangat sabar, sangat peduli, sangat mengasihi Tuhan, sangat mengasihi bangsa Israel, dan dia benar-benar mengambil tanggung jawab itu. Mulai dari diberikan Tuhan yang awalnya sepertinya dia begitu berat untuk menerimanya. Tetapi setelah dia terima, dia benar-benar melakukan itu dengan sungguh-sungguh, Brother Pierre. Mulai dari awal sampai kepada tanah Moab. Sampai dia begitu banyak mengalami tekanan. Mulai dari tekanan dari Firaun di Mesir sampai kepada tekanan dari bangsa itu sendiri. Dari Korah dan dari bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia menghadapi begitu banyak gitu. Dia juga menghadapi peperangan juga dan banyak sekali. Tapi dia tetap sabar. Hanya saja waktu dia di Moab itu, Brother Pierre, ya dia tidak bisa menyeberang karena memang dia melakukan kesalahan. Waktu itu dia memberikan air karena bangsa Israel itu bersungut-sungut minta air. Lalu sepertinya ketika dia mungkin sangat stres waktu itu, dia memukul batu itu sehingga kelihatan sepertinya dialah yang memberikan air itu kepada bangsa Israel. Jadi bukannya Tuhan yang menyediakan air itu. Jadi seperti dia bilang, nih gua berikan nih minum buat kamu gitu. Jadi terkesan sepertinya Musa itu yang hebat gitu ya, Musa yang mensuplai airnya. Padahal Tuhanlah yang memberikan air itu.
Bahkan ada teolog yang mengatakan bahwa batu karang yang memberikan air itu adalah teofani atau kristofani daripada Kristus. Jadi kan itu berarti bahwa Musa memukul Kristus. Jadi kan seperti itu. Padahal maksudnya ngomong aja gitu kan. Kok jadi Musa malah memukul Kristus kan begitu. Memukul kristofani gitu kan. Ya. Naik beberapa saat yang lalu kan kita bahas ya tentang Yosua, maksudnya 2 hari yang lalu. Ya. Sangat menarik. Saya kemarin fokusnya di Yosua 1 yang saya merasa tertarik bagi saya. Yosua 1 dan Yosua 23 dan 24. Dan bagaimana Yosua men-set spiritualitas atau ekspektasi dari Tuhan kepada bangsa Israel, dan bahkan waktu itu sebelum dia resign sebagai pemimpin bangsa Israel pun dia mengulangi lagi supaya bangsa Israel boleh ingat akan semua yang Tuhan expect dari mereka. Dan ini suatu hal yang saya merasa biasa. Satu hal lagi, saya merasa bahwa kenapa ini nggak diikutkan dalam kitab Torah. Baik. Kitab Yosua tidak dimasukkan. Ya. Kitab Yosua tidak. Kan sebenarnya kan. Betul. Ya. Kitab Yosua tidak dimasukkan dalam kitab Taurat, Brother Pierre, karena kitab Yosua itu sudah merupakan tulisan daripada Yosua, yang mana itu sudah bercerita tentang bagaimana mereka masuk ke tanah perjanjian itu dan mengaplikasikan Taurat-Taurat tadi di dalam kehidupan mereka di tanah perjanjian, Brother Pierre. Gitu. Jadi kalau kitab Taurat itu kan lebih kepada bagaimana mereka keluar dari Mesir dan juga bagaimana kemudian perjanjian itu diadakan dan kemudian hukum-hukum itu diberikan. Sedangkan Yosua itu lebih kepada bagaimana mereka mulai masuk ke tanah perjanjian dan melakukan mengeksekusinya. Mulai menduduki tanah perjanjian itu dan menghidupi dan mendudukinya wilayah itu. Begitu berarti. Tapi memang mereka perlu lagi mengadakan perjanjian lagi, ya seperti yang diadakan Yosua terhadap bangsa itu. Mereka tetap perlu untuk diingatkan selalu. Nah ini menunjukkan bahwa kita ini sebagai umat Tuhan juga perlu diingatkan selalu, berarti. Jadi tidak perlu jemu-jemu diingatkan ya. Makanya kita juga harus rajin baca Alkitab. Jangan jemu-jemu juga membaca firman Tuhan dan diingatkan. Karena memang sebagai manusia kita perlu diingatkan selalu. Seperti halnya mengingat perjanjian-perjanjian Tuhan. Ya seperti itu. Sehingga mereka pun bisa mengingat Tuhan selalu bahwa mereka adalah umatnya. Dan Tuhan adalah Allah mereka satu-satunya, jangan ada Allah lain, seperti itu. Dan tetap penekanan Yosua juga sama. Jadi hari ini kalian putuskan, kalian mau menyembah siapa? Kalau saya dan keluarga saya, kami akan menyembah Tuhan Allah Israel, kan? Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi selalu penekanan ini ke sana. Agar mereka tetap beriman dan setia, dan terus patuh dan taat kepada Tuhan, seperti itu. Ya, Brother Naik, mungkin yang terakhir nih. Ya. Ada kaitannya dengan Yesus dalam hal ini? Ya, dari segi nama memang hampir sama antara Yosua dengan Yehosua. Secara dalam bahasa Ibrani, antara Yosua dan Yehosua itu bisa dikatakan mempunyai kemiripan, brother. Dimana kalau Yesua itu kan juru selamat. Kalau Yosua itu artinya, kalau Yesua tadi juru selamat, kalau Yosua adalah kapten keselamatan. Gitu. Jadi pada dasarnya mempunyai kata dasar yang sama, Brother Pierre. Jadi ya mempunyai kesamaan antara Yosua dan Yesua. Begitu. Ya. Iya. Jadi kalau memberikan nama anak, nama Yesus, merasa tidak begitu yakin, karena namanya terlalu luar biasa, ya kita bisa berikan nama Yosua gitu, karena mirip. Ya, untuk orang yang mungkin mau memberikan nama anak ya. Ini kan mengenai nama kan menarik juga, bahwa ada juga
artinya aliran yang mengatakan bahwa nama Yesus itu harus Yesua, ya, tidak bisa Yesus. Ini sedikit aja untuk kita bahas sebelum kita tutup. Ya, Menurut Brother bagaimana? ya, tentang nama itu ya memang dari teman-teman yang terutama orang Yahudi ya atau Yahudi Mesianik ya, memang mereka tetap menggunakan nama Yeshua. Selain itu berbahasa Ibrani, mereka juga mengatakan bahwa mereka menggunakan itu agar kita benar-benar mengingat bahwa Yeshua itu adalah seketika dia berada di dunia, ya, ketika dia berada di bumi, dia itu adalah berasal dari bangsa Yahudi begitu. Jadi memang ada teman-teman kita tertentu yang ingin tetap menggunakan nama Yesua. Karena bagi mereka nama Yesus, nama Yesu dan lain sebagainya itu bukan nama yang asli, bukan nama yang sebenarnya dari bahasa mereka. Tetapi ya karena Allah kita, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Tahu, Brother Pierre. Jadi tentunya Tuhan juga memahami akan adanya perbedaan bahasa ini, dan kita juga percaya bahwa bahasa ini juga akan diberikan oleh Tuhan, Brother Pierre. Jadi yang paling penting adalah yang paling penting adalah kita memang menujunya kepada pribadi yang benar yang sesuai dengan Alkitab. Begitu. Jangan sampai namanya saja yang sama tetapi pribadi yang kita kenal berbeda karakter-karakternya dan lain sebagainya. Jadi saya kira tidak ada masalah berarti kalau ada namanya Yesus, Jesus dan lain sebagainya. Saya kira itu bukan persoalan yang besar berarti ya. Itu hanya masalah terjemahan saja. Ya. Ya, Brother, mengenai Sam SB, apakah kita menganut aliran tertentu? Tidak, Brother Maksudnya tidak. Jadi kita ini bisa disebut sebagai Injili karena memang lebih luas, ya, kemudian atau interdenominasi atau ya non-denominasi seperti itu. Karena memang penekanan kita adalah pada pelajaran atau pengajaran Alkitabiah, dan tentunya setiap orang nanti yang memformulasikannya, mereka tentu membutuhkan dasar-dasar yang kuat dalam interpretasinya, ayat-ayat yang mendukung dan lain sebagainya, benar-benar bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka formulasikan, apa yang mereka percaya begitu, Brother Pierre. Hanya saja tentu untuk doktrin-doktrin utama daripada kekristenan ya mereka tentu juga harus sama, misalnya tentang kepercayaan tentang Tuhan. Itu kan ada doktrin-doktrin yang memang secara umum kita umat Kristiani kita memang percaya akan hal itu gitu. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat seperti itu ya. Ya, karena memang ada juga yang bertanya kan, apakah kalian percaya bahwa Yesus? Ya, tentunya gitu kan. Sebagai orang Injili, interdenominasi atau non-denominasi, kita tentunya percaya akan doktrin-doktrin utama daripada kekristenan tentang Trinitas, tentang penebusan, tentang inkarnasi, tentang Roh Kudus dan lain sebagainya. Ya. Ya, naik. Kita selesai dengan recappingnya. Baik. Dan tadi kita juga sedikit memperkenalkan akan seminari Alkitab Media Sabda Biblika, yang dimana Brother Naik juga sebagai founder. Mungkin Brother Naik bisa menjelaskan kepada kita tentang tujuan, kenapa sampai Brother Naik ini punya impian atau punya merealisasikan sekolah Alkitab secara online ini. Ya, terima kasih Brother Pierre. Ya. Jadi ini berawal juga dari diri saya secara pribadi. Ketika saya mempelajari Alkitab, saya menemukan bahwa banyak hal ternyata yang saya belum tahu dan saya belum mengerti, begitu Brother Pierre. Tetapi setelah mempelajarinya secara pribadi, saya merasa diberkati, merasa banyak pemahaman-pemahaman yang saya peroleh dari hasil studi, baik secara pribadi
melalui literatur-literatur dan juga melalui institusi-institusi, seminari, sekolah-sekolah Alkitab yang saya ikuti, begitu Brother Pierre. Sehingga ini juga menjadi panggilan untuk saya secara pribadi untuk bisa membagikannya kepada setiap orang juga yang mengalami hal yang seperti saya, yang membutuhkan untuk mempelajari dan memahami firman Tuhan dengan lebih baik. Karena itu saya ingin membagikannya kepada teman-teman dan para pemirsa, begitu kan, supaya juga mereka bisa mengikutinya dengan harga ataupun dengan biaya yang sangat-sangat terjangkau. Karena itu kita memberikan sedemikian, memberikan beasiswa, mereka bisa dapat belajar, ya, kemudian juga mereka bisa mengikuti dengan biaya yang sangat-sangat minim sekali, begitu Brother Pierre. Biaya yang sangat bisa dibilang rendah, gitu ya, biaya yang sangat murah, namun materi yang sangat berkualitas, sangat-sangat mendalam dan memperlengkapi. Ya, Brother Naik, apakah otomatis jika kita memahami teologi, kita akan artinya kita akan punya praktis, punya perilaku ataupun punya tindakan yang lebih baik, otomatiskah atau maksudnya tidak selalu berhubungan? Ya, jadi pelajaran-pelajaran kita tentunya membantu kita untuk mempunyai pengetahuan yang baik, dan tentunya juga kita perlu merenungkan setiap pelajaran-pelajaran itu, Brother Pierre, dan kita juga mengaplikasikannya. Jadi seperti yang saya katakan bahwa dari pengetahuan head knowledge, dari head, kemudian direnungkan sampai ke dalam hati, kemudian kita aplikasikan dan juga kita bagikan ke dalam komunitas. Jadi bukannya kita memahami secara intelektual lalu kita bagikan kepada komunitas, tetapi perlu kita merenungkannya sehingga kita dapat memikirkan, merenungkan implikasi dan aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ini juga menjadi sebuah teologi yang bisa diaplikasikan, applied theology. Juga bisa digunakan di dalam pastoral ministry, di dalam menggembalakan, membantu orang lain, mengkonseling secara pastoral. Ilmu-ilmu yang kita dapat ini, prinsip-prinsip Alkitab yang kita dapat ini bisa kita bagikan kepada saudara, sahabat, keluarga kita aplikasikan, gitu. Jadi selain kita merenungkannya untuk pribadi kita aplikasikan secara pribadi, dan kita juga bisa membagikannya kepada komunitas dimanapun kita berada. Begitu, Brother Pierre. Jadi memang bukan hanya sampai di head, tetapi sampai di heart dan hand dan habitat. Seperti itu, Brother Pierre. Untuk lebih mudah mengingatnya. Ya. Ya, saya sendiri merasa sangat terbantu ya dengan saya bisa belajar teologi ini, bantu saya untuk lebih memahami firman, bisa juga semakin rendah hati ya bahwa ternyata kita ini sangat kecil di hadapan Tuhan yang sudah punya rencana yang begitu besar. Ya kita tinggal ikut saja lah, tinggal berusaha untuk melakukannya dengan benar, dengan pemahaman yang lebih baik. Benar. Itu sangat benar sekali, Brother. Jadi memang di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristiani, kita ini nantinya akan terus mengalami proses pengudusan, di mana kita akan terus dibentuk sedemikian, dikatakan dalam Roma 8, ayat 28-30, kita dipanggilnya, kita dipilihnya, dibentuknya, menjadi sesuai dengan gambaran anaknya, kita dikuduskan, dan juga kita dimuliakan. Sampai akhirnya mengikuti kehendak Tuhan menjadi sebuah kebiasaan bagi kita, menjadi sukacita, menjadi kesenangan dalam hidup kita adalah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, sehingga apa yang kita kehendaki selalu mempunyai keselarasan dengan kehendak Tuhan. Seperti itu. Ya. Ya, terima kasih Brother Naik. Suatu perjalanan ya yang cukup lumayan kita lakukan dari Kejadian sampai Yosua. Benar. Sangat bersyukur bisa sampai di sini. Kita akan nyambung
nanti untuk kitab ya, dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya dengan baik, dan Tuhan juga memberkati kita agar kita bisa lebih memahami Dia dan kehendaknya dalam hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, begitu baik Engkau sama kami Tuhan. Engkau sudah memberikan kita kesempatan ini untuk bisa berbagi dengan teman, sahabat, saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan ini menjadi berkat bagi orang-orang banyak, dan biarlah apa yang kami bicarakan ini betul-betul menurut kehendak-Mu saat ini. Terima kasih untuk Brother Naik dan keluarga yang selalu menjadi teman dan sahabat. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Jadi kita convert, bro.